Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya Suti Mustaqim di mata kuliah Ekonomika Koperasi dan UKM. Pokok bahasan kita kali ini adalah konsep, aliran, dan prinsip koperasi. Silakan kalian simak. Konsep koperasi ada dua, yaitu konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa konsep-konsep tersebut berkembang dan berasal dari negara barat dan negara yang berpaham sosialis. Sedangkan negara berkembang menggunakan kedua konsep tersebut. Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Sedangkan konsep koperasi sosialis mengatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Konsep koperasi negara berkembang masih mengacu kepada dua konsep koperasi sebelumnya, yaitu konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Namun, koperasinya sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Perbedaan aliran dalam koperasi berkaitan erat dengan faktor ideologi dan pandangan hidup yang dianut oleh suatu negara dan masyarakat yang bersangkutan. Implementasi masing-masing ideologi ini akan melahirkan suatu sistem perekonomian yang berbeda-beda, dan pada gilirannya, suatu sistem perekonomian tertentu akan saling menjiwai dengan koperasi sebagai subsistemnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa aliran koperasi dalam suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Aliran koperasi. Yang pertama, aliran kapitalis. Menurut aliran ini, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan, dan mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Tetapi, walaupun demikian, aliran ini menyadari bahwa organisasi koperasi sebenarnya kurang berperan penting dalam masyarakat, khususnya dalam sistem dan struktur perekonomiannya. Aliran sosialis. Menurut aliran ini, koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dan di samping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Aliran persemakmuran. Menurut aliran ini, organisasi ekonomi sistem kapitalis masih tetap dibiarkan berjalan, akan tetapi tidak menjadi soko guru perekonomian. Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata, di mana koperasi memegang peran yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Orang sering mendefinisikan koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi, terutama prinsip koperasi yang diterapkan oleh pelopor dari Rothschild. Sementara prinsip-prinsip koperasi itu di satu pihak memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkret yang tidak harus ditemukan pada semua koperasi. Prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan pergerakan koperasi tertentu. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 adalah 1.
Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. 3. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota. 4. Adanya pembatasan bunga atas modal. 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 6. Usaha dan ketata laksanaannya bersifat terbuka. 7. Swadaya, swakarya, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antara koperasi. Itulah tadi materi kita hari ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi. Selanjutnya kita akan adakan interaksi pada diskusi kelompok. Sampai jumpa.